Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Amsal yang akan kita bahas bersama pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-14. Amsal 17 ayatnya yang ke-14 mengatakan, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Saya baca di dalam terjemahan Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Pertengkaran yang sudah dimulai sulit sekali untuk dihentikan. Karena itu janganlah memulainya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Amsal mengajarkan kita supaya di dalam hidup ini kita berlaku bijaksana. Ya. Terkadang kita dengar bahwa ada perselisihan, ada pertengkaran. Di dalam keluarga mungkin ya, pertengkaran sesama saudara atau juga mungkin orang tua dan anak. Kemudian ada juga pertengkaran mungkin di lingkungan pergaulan, pertengkaran di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, pertengkaran mungkin lingkungan kerja. Ternyata Amsal mengajarkan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, janganlah kita memulai pertengkaran. Karena kalau pertengkaran itu sudah dimulai, tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik. Biasanya justru ketika pertengkaran itu sudah terjadi, maka akan sulit dihentikan. Ya, kalau kita lihat hari ini peperangan-peperangan besar yang ada di dunia, bahkan di dalam sejarah, itu dimulai dari persoalan-persoalan kecil. Karena itu marilah kita menjadi bijaksana di dalam menjalani kehidupan kita dengan meredam, sehingga pertengkaran-pertengkaran yang ada itu tidak usahlah kita lanjutkan. Lebih baik kita hidup berdamai satu dengan yang lain. Karena apabila pertengkaran itu sudah dimulai, akan sangat sulit dihentikan. Daud pun demikian. Dia bersaksi di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Di situ Daud menceritakan betapa sulitnya apabila kita merespon kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita balas jahat dengan jahat. Justru pada akhirnya tidak mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. Daud sendiri bersaksi dan berkata di dalam Mazmur 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Daud menasihatkan, ya, di dalam nyanyian Mazmurnya dia bilang begini, janganlah kita marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang terhadap kita, menipu kita. Percayalah, mereka akan lisut seperti rumput, mereka akan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Yang kelihatannya hijau sebentar, namun pada waktu pagi dia hijau, tapi pada menjelang sore hari dia sudah menjadi layu dan bahkan menjadi lisut. Maka jangan terlalu menaruh respon kita besar kepada orang-orang yang berbuat jahat. Atau jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang kepada kita. Perhatikan Daud berkata di ayat yang kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Yang harus kita fokuskan ketika orang melakukan kejahatan kepada kita, ya, ketika orang berbuat curang kepada kita, tidak usah marah, jangan iri hati. Ayat 3 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percaya kepada Tuhan, tetap tenang, diam di negeri, berbicara tentang bagaimana kita menguasai emosi perasaan kita. Tetap tenang dan berlakulah setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan. Menaati bahwa percaya Tuhan sedang bekerja. Tuhan tidak menutup mata ketika orang berbuat jahat kepada kita. Tuhan tidak menutup mata ketika orang berlaku curang terhadap kita. Ayat 4 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan munculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mungkin orang berlaku curang kepada kita, ya, orang berbuat jahat kepada kita. Tapi kalau kita percaya penuh kepada Tuhan dan bahkan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, percaya, mata Tuhan tidak buta. Tapi Tuhan melihat ketika orang berlaku jahat kepada kita. Tuhan melihat ketika orang berlaku curang kepada kita.
Dan ketika kita serahkan itu semua kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan akan munculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Karena kalau kita sudah masuk di dalam suatu pertengkaran yang besar, Amsal bilang kita tidak bisa menghentikannya. Ya. Betapa banyak hal yang akan kita, energi yang kita keluarkan, mengorbankan dana, tenaga, waktu, ya kan? Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Sebuah perkara kalau kita pergi ke pengadilan, kita lihat biaya yang dikeluarkan banyak. Dari sejak mungkin proses di kepolisian. Maka bersyukurlah mungkin ketika urusan sampai di polisi dan polisi bilang bagaimana? Mau berdamai? Kalau kita bisa berdamai, berdamai saja. Karena Amsal bilang kalau itu berlanjut maka akan sulit dihentikan. Dan sudah pasti biaya yang kita keluarkan akan besar. Ya, di dalam persidangan pasti kita harus membiayai, ya, bayar mungkin pengacara. Kita harus membayar uang transport pergi pulang, ya, selama proses persidangan, selama mengurus kasus tersebut atau masalah tersebut, perselisihan tersebut. Terus mungkin biaya fotokopi berkas. Banyak waktu yang kita korbankan. Akhirnya mungkin tempat usaha yang omsetnya satu hari mungkin bisa 1 juta, bisa 5 juta. Akhirnya kita harus tutup karena mengikuti mungkin proses persidangan yang berkelanjutan. Makanya Alkitab bilang, Amsal juga mengajarkan kepada kita pada kesempatan ini, terkhususnya dalam Amsal, bahwa jangan memulai pertengkaran. Itu seperti engkau membuka jalan air. Ibaratnya seperti bendungan yang sudah jebol, kita mau hentikan arus air seperti apa kalau bendungan itu sudah jebol. Maka kalau bisa, Daud sendiri berkata, kalau ada orang yang berlaku jahat kepadamu, orang berlaku curang padamu, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak buta. Tuhan melihat apa yang engkau alami. Dan serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan munculkan kebenaranmu. Itu janji firman Tuhan. Dia akan munculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu. Yang orang telah berlaku curang, Tuhan akan berikan hakmu itu seperti siang. Artinya bahwa percayalah, hakmu tidak akan pernah hilang ketika orang mencurangi engkau. Tuhan yang akan membela. Bahkan Salomo sendiri di hari tua, dia berkata di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 dan 17. Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 dan 17. Di hari tua Salomo berkata, ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Kalimat ini diulangi Salomo 2 kali. Menunjukkan ini suatu penekanan dan ini serius. Selama dia menjadi raja sepanjang hidupnya, dia jumpai di hari tuanya, Salomo bisa berkata, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Salomo sepertinya pesimis ketika dia mau mencari keadilan di dunia ini. Betapa sulit. Sehingga di ayat 17 Salomo berkata, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ya, Salomo ayahnya Daud tadi di dalam Mazmur, jelas Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 6. Jangan marah kepada orang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Tuhan melihat segala apa yang orang perlakukan kepada kita. Percaya kepada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan membelamu. Bahkan Salomo sendiri bersaksi bahwa betapa sulitnya mencari keadilan di dunia ini. Tapi Salomo pada akhirnya dia berkata bahwa Allah akan mengadili baik yang benar maupun yang tidak adil. Dan Salomo tahu karena segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Mungkin hari ini kita dijahatin, kita dicurangi. Senyumi saja, berdoa, percaya bahwa hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan membelamu. Keadilan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Bahkan Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma, jemaat mula-mula mereka itu minoritas kecil, ya, dari kelompok Yahudi, orang Kristen pada masa itu jemaat mula difitnah sebagai sekte sesat, ajaran sesat. Dari kalangan Romawi dianggap kekristenan ini bahaya. Yesus akan dirikan kerajaannya, ya, menandingi kaisar Roma pada waktu itu. Yesus akan mendirikan suatu kerajaan dan Yesus adalah rajanya. Kekristenan betul-betul ditekan pada masa jemaat mula-mula. Maka di tengah tekanan tersebut, ya, firman Tuhan datang, ya, berbicara melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Kalau kita yang tentukan ini hal, berdamai atau tidak, lanjutkan kepada persidangan mungkin, atau mungkin kita lanjutkan masalah ini kita perpanjang.
Salomo berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Lagi-lagi, firman Tuhan di dalam perjanjian baru, sebagaimana yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur dan juga Salomo di kitab Pengkhotbah, bahwa percaya kepada Tuhan. Tuhan akan mengadili dan waktu Tuhan akan datang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. A-nya huruf besar menunjukkan Tuhan yang akan menuntut pembalasan. Tuhan akan membalas. Jadi ketika orang berlaku curang sama kita, orang berbuat jahat kepada kita, bawa itu di dalam doa. Serahkan kepada Tuhan. Ayat 20 dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi kalau ada seteru musuh kita yang mungkin menjelekkan kita, berbuat jahat, berlaku curang, menjelekkan kita di belakang, tetap berbuat baik. Dengan demikian dia akan malu dengan sendirinya. Bahkan di ayat yang ke-21, saya suka bagian ayat ini dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kita semakin menjadi bijaksana. Orang berbuat jahat sama kita, kita kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Sehingga pada akhirnya, kita tidak terjebak dalam suatu masalah yang pada akhirnya kita menyesal. Habis uang, habis tenaga, energi, segala sesuatu hanya untuk menyelesaikan suatu pertengkaran. Makanya Amsal pasal 17 ayat 14 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, pertengkaran yang sudah dimulai sulit sekali untuk dihentikan. Karena itu, janganlah memulainya. Ya. Kalau kita bisa berdamai, mari kita hidup berdamai dengan semua orang. Seperti dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Daud sendiri berkata, jangan kita marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan kita iri kepada orang yang berbuat curang. Percaya kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka kebenaranmu, maka hakmu akan muncul semakin terang. Ya. Percayalah, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Sebab dia berkata, dia adalah Immanuel. Jangan habiskan tenagamu, energimu hanya untuk persoalan, pertengkaran dengan mungkin 1-2 orang yang pada akhirnya kita menyesal di kemudian. Ibaratnya orang berkata bahwa yang menang menjadi arang, yang kalah menjadi abu. Karena apa? Kita tidak bisa menguasai hati kita, tidak memiliki kerendahan hati. Padahal hal yang sangat mudah untuk kita selesaikan di awal, tapi pada akhirnya kita menyesal. Karena keegoisan kita masing-masing. Sehingga ada sebuah kutipan yang sangat bagus saya dapatkan ini. Bapak Ibu bisa dikatakan begini. Mengalah ketika kita menghadapi persoalan, pertengkaran, perselisihan. Mengalah dan berdiam diri. Tidak membalas ketika kita diperlakukan tidak adil. Bukan berarti menjadi pecundang. Tetapi karena kita percaya bahwa mata Tuhan pasti melihat apa yang terjadi. Mengalah dan berdiam diri, tidak membalas ketika kita diperlakukan tidak adil, bukan berarti menjadi pecundang. Tetapi karena kita percaya bahwa mata Tuhan pasti melihat apa yang terjadi. Kiranya kita menjadi bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Ingatlah, pertengkaran yang sudah dimulai sangat sulit sekali untuk dihentikan. Karena itu janganlah memulainya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Kiranya kita menjadi bijaksana, ya. Redam semua pertengkaran dalam keluarga, ya, di lingkungan pergaulan, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, ya. Dan hiduplah berdamai dengan semua orang sehingga kehidupan kita menjadi berkat. Percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebab Tuhan melihat segala sesuatu. Dan ketika orang yang percaya kepada Tuhan dan serahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan akan membelanya. Tuhan Yesus menolong, menyertai, dan memberkati kita semua. Kiranya kita menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan kita. Shalom.